नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते चैतन्यदेवाय জয় নৃসিংহ শ্রী নৃসিংহ, জয় 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 শ্রী নৃসিংহ। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুম জ্বলন্তং সর্বতোমুখম। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুর্মৃত্যুম নমাম্যহম। শ্রী নৃসিংহ জয় নৃসিংহ, জয় 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 নৃসিংহ। প্রহ্লাদেশ জয় পদ্ম মুখ পদ্ম ভৃঙ্গম। তব কর কমল বরে নখ অদ্ভুত শৃঙ্গ। দলিত হিরণ্যকশিপু তনু ভৃঙ্গ। কেশবধৃত নরহরি রূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে। কর কমল বরে নখ অদ্ভুত শৃঙ্গ। দলিত হিরণ্যকশিপু তনু ভৃঙ্গ। কেশবধৃত নরহরি রূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে। কেশবধৃত নরহরি রূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে। কেশবধৃত নরহরি রূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে। জয় নৃসিংহদেব, জয় নৃসিংহদেব, নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব, জয় নৃসিংহদেব, জয় নৃসিংহদেব, নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব। জয় প্রহ্লাদ মহারাজ, জয় প্রহ্লাদ মহারাজ,
প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি জয় রাধা মাধব জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি জয় গোপী জনবল্লভ গিরধারি জয় গোপী
A.C. Bhakti Swami Maharaj, Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivekacharya Store Sri Srimad Bhakti Siddhanta Thakur Maharaj Prabhupada ki Anant Koti Vaishnava Vrind ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Sri Rupa Shishanatan Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunath Sant Goswami Prabhu ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम सुंदर कुंज गिरि गोदान ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की नवदीप मायपुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम गंगामाई जमुनामाई की तुलसी देवी भक्ति देवी की श्याम वेद भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री श्री गौरनिताय की श्री राधा रसेश्वर की जय श्रीमद् भागवत गीता प्रियंस डे की जय जय गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू ग्लोरीज टू ग्लोरीज ग्लोरीज ऑफ ग्लोरीज गुरु सिंह how much time do you have? Dua, tiga. Open time. You do the all night berta? Om Jnana-Jnanandasya Jnana-Jnana-Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhya Kripasindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Hari Nam Sankirtan ki Jai. Prabu yang coba maju di sini, yang silakan datang ke depan. Ini yang di depan. Kasih kesempatan yang datang ke depan. Don't worry, we have some first class free tickets available in the front. No charge. Also, Chaitanya Chandra Prabhu and myself, we are truly 100% vegetarian. There is no harm from us. Please come close. Maharaj dan juga Prabunya vegetarian, jadi jangan takut kalau pasti akan digigit.
There is no fear that you will catch any contagious disease. Jadi jangan takut kalau ditulari penyakit menular. At the best, you probably develop desire to hear more Hari Katha. Ya, dan yang terpenting adalah mengembangkan keinginan untuk mendengarkan hari kata. So please make room for some latecomers in the back. Dan silakan yang di belakang ya, maju sedikit. Ya. I see some people in the back who are young men and they need a wall to get support. Jadi mungkin yang agak tua boleh perlu tembok ataupun menopang punggungnya. Unless you are 60 plus, you have no excuse. Please come forward. Jadi kecuali yang umur 60 di atas boleh. Kalau yang masih muda silakan ke depan. So before we start, how many of you attended our Gita Jayanti program in Art Center? Jadi sebelum mulai, Mara ingin bertanya, berapa di antara yang hadir di sini juga hadir di Art Center Show your hand. untuk program strategi kita. Okay, almost everyone except for maybe 5%, maybe 10%. Now the question is, did you all buy your insurance policies? Ya. Dan yang kedua, yang tadi mungkin hanya hampir kebanyakan hadir ya, mungkin hanya 5-10%. Tetapi sekarang pertanyaan yang kedua, apakah sudah membayar polisnya, polis asuransi yang disampaikan oleh Mara di Health Center? So of course I asked all of you that you make special pledge on the day that you will buy special insurance policy of reading Srimad Bhagavad Gita every day at least half an hour. Ya, karena Mara sudah menganjurkan para penyembah untuk membeli polis asuransi, yaitu dengan membaca Bhagavad Gita selama kurang lebih 30 menit ya, setiap hari. So can you show hands please, how many have actually read their payment of Bhagavad Gita today? Ya, sudah ada yang membaca hari Bhagavad Gita hari ini? No hands? Tidak ada. It is such an embarrassment, Ya, ini sangat memalukan. not for me, Ya, but for you. ya. Jangan merasa malu pada Mara, tapi malu pada diri sendiri. Because not only today is a wonderful devotional day of Ekadashi, Ya, bukan hanya hari ini adalah hari bakti yang baik pada hari Ekadashi. but Ekadashi is called Mother of Devotion. Karena hari Ekadashi adalah hari ibunya bakti. And we are supposed to increase our chanting and hearing. Ya, semestinya hari ini kita meningkatkan untuk mendengarkan dan memuji. Otherwise, your Ekadashi Vrata is of uselessness. Ya, jika tidak demikian, maka puasa Ekadashi kita ini tidak bermanfaat. Just abstaining from grains Ya, seperti halnya kita puasa dari biji-bijian. it doesn't mean that you have done Ekadashi. Ya, bukan berarti itu sudah mengikuti Ekadashi. Ekadashi means, Prabhupada says, you must increase your devotional practice of hearing, chanting. Ya, Prabhupada mengatakan Ekadashi artinya kita adalah meningkatkan bakti kita dengan proses mendengarkan dan memuji. So if we haven't increased our chanting and hearing and reading Bhagavad Gita, Jika kita meningkatkan proses mendengarkan, memuji dan membaca Bhagavad Gita, then it is considered a great embarrassment on our part. ya, jika tidak melakukan itu artinya sangat memalukan di dalam perjalanan bakti kita. Just imagine, hey, what's happening? He's missing his father. Haribol. Oh, okay. So, it is a question that suppose your good fortune is today and Krishna comes in front of you and says, so have you done your bit today? What is your answer? Ya, jadi semisal ya Krishna hari ini adalah hari yang sangat mulia, Krishna datang di hadapan Anda, ya, apa yang akan Anda lakukan? Krishna says, I am doing my bit. Krishna is saying, I am doing my bit. Ya, Krishna mengatakan saya sudah melakukan kewajiban saya, bagian saya. Now, what is your part of your bargain? Are you fulfilling your bargain? Ya, apakah Anda sudah melaksanakan apa yang menjadi penawaran Anda?
So, it is very important that when we voluntarily come forward and accept the process of Krishna Bhakti, Ya, sangat penting sekali ketika kita sudah ya secara sukarela melangkahkan hati kita untuk mengikuti proses bakti ini. then we have to take this process very seriously. Kita hendaknya mengikuti proses ini dengan sangat serius sekali. Because this process is not just freely available to us, Ya, karena proses ini tidak ya tersedia begitu saja bagi kita. but it is considered a great boon and the blessings of the Supreme Lord upon us. Karena ini adalah hadiah yang sangat besar, hadiah yang tiada taranya sebagai karunia dari Tuhan Sri Krishna kepada kita semua. So of course, we are indeed greatly fortunate persons who are recipient of Krishna Bhakti. Dan tentu saja kita dapat dikatakan orang yang sungguh-sungguh sangat mulia sekali karena kita telah diberikan kesempatan untuk menerima proses kesadaran Krishna ini. Simply by the mercy of Guru and Gauranga. Hanya atas karunia Guru dan Gauranga. So of course, when we receive these blessings, we have to become very, very serious in accepting the principle of Krishna consciousness. Karena itu ketika kita sudah mujur menerima kesadaran Krishna ini, hendaknya kita mempraktikkan kesadaran Krishna ini dengan sangat serius sekali. And we should be very, very mindful in our daily practices. Dan kita hendaknya sangat berhati-hati, sangat perhatian dalam ya, praktik kita sehari-hari. Because every day we live, Ya, karena kita hidup sehari-hari, it is a great opportunity to engage in devotional service. ya, karena itu adalah kesempatan yang sangat besar untuk menyibukkan diri kita dalam bakti. Because you never know at what point you have to leave your body. Ya, karena kita tidak tahu dengan pasti pada titik mana, pada poin mana kita akan mengakhiri kegiatan kita di dunia materi ini. But in reality, Tapi di dalam kenyataannya, we are experiencing death every day. kita sudah mengalami adanya kematian setiap hari, setiap detik. Every 24 hours gone past, Setiap 24 jam berlalu, we have died 24 hours. kita sudah mati dalam 24 jam juga. It's gone, finished. Ya, artinya waktu kita sudah berlalu, sudah berakhir. No matter how much you desire to have it back, you cannot get it back. Ya, dengan sebesar apapun keinginan kita untuk memutar balik waktu itu tidak akan berhasil. So in the past 24 hours, if you haven't taken the opportunity to remember Krishna and increase your devotion, Kalau dalam 24 jam yang sudah kita lalui, kita tidak meningkatkan proses bakti kita untuk mengingat Krishna, then really we have lost opportunity. ya sesungguhnya kita sudah kehilangan sebuah kesempatan yang baik. But by the grace of the Supreme Lord, Tetapi atas karunia dari Tuhan yang Maha Esa, He gives an extension, Beliau telah memberikan ekstensi atau perpanjangan waktu another 24 hours. dalam 24 jam berikutnya. So how much serious are we going to be in the next 24 hours? Ya. Kemudian kita hendaknya menghitung ya, seberapa serius dalam 24 jam yang akan datang ini. That depends on us. Itu tergantung semua pada diri kita masing-masing. Sometimes you see when there is elections in the country, Ya, kadang-kadang ya, jika ada sebuah pemilu di dalam sebuah negara, and the general public are looking forward to change in government, ya, dan orang-orang umumnya ingin mengadakan perubahan pada pemerintahan. so they are all in the consciousness of how to bring about change so the next government will be better. Ya. Dan semuanya mempunyai pikiran yaitu bagaimana caranya agar saya dapat merubah pemerintahan dalam 5 tahun ke depan atau dalam tahun-tahun berikutnya. So similarly, the change is not on someone else's shoulders, it is on our own shoulders. Ya begitu pula perubahan terhadap diri kita tidak di pundak orang lain, tapi itu adalah tanggung jawab diri kita dan pada pundak diri kita sendiri. We have to bring change in ourselves. Kita sendirilah yang harus membawa perubahan terhadap diri kita. But for a very long time, Tetapi kita sudah begitu lama, we are very used to becoming very complacent in our day-to-day life. kita sudah terbiasa menjadi ya malas dalam kehidupan kita sehari-hari. And we take it for granted that okay, life is going on, let's continue.
Ya, kalau kita membuat sebuah jaminan, biarkan saja ini berlalu sebagaimana mestinya, baik-baik saja. But every 24 hours is a special boon upon us by the Supreme Lord. Dan setiap 24 jam itu sudah diberikan karunia besar untuk kita oleh Tuhan. We should be very serious in our dedication to practice the Krishna consciousness process. Karena itu kita hendaknya sangat serius di dalam dedikasi kita mengikuti proses Krishna ini. And the Krishna consciousness process is very simple: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Ya, kesadaran Krishna ini prosesnya sangat sederhana, yaitu Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smarana. The Shravanam is very important that we hear subject matter of Krishna consciousness regularly. Ya. Proses mendengarkan ini sangat penting sekali. Artinya kita hendaknya secara teratur mendengarkan proses Krishna ini. So that is what is going to help us in developing love for Krishna. Dan itu juga tidak akan membantu kita di dalam mengembangkan cinta kasih kita pada Krishna. So when we develop love for Krishna, Ya, ketika kita sudah mengembangkan cinta kasih kita pada Krishna, then nothing matters except Krishna. ya, tidak ada sesuatu yang lain kecuali Krishna. So right now, if we analyze our position, Dan sekarang mari kita menganalisa posisi kita. everything else matters except Krishna. Ya, segala sesuatu yang kita rasakan baik kecuali Krishna. Therefore, we haven't actually developed love for Krishna. Karena itulah kita belum mengembangkan cinta kasih kepada Krishna. So we should be actually hankering every day to develop more and more love for Krishna. Karena itulah sebenarnya setiap hari kita semakin menginginkan untuk meningkatkan cinta kasih kita kepada Krishna. Every morning we sing Tulsi Puja. Setiap pagi kita menyanyikan Tulsi Puja. So of course we all understand the Tulsi Puja prayer. Dan kita tentunya harus mengerti apa itu makna ataupun arti daripada doa-doa dalam Tulsi Puja. How many of you actually understand the meaning of it in your own language? Ya, berapa di antara kita di sini yang sudah memahami arti daripada mantra-mantra atau doa-doa dalam Tulsi Puja itu? Because in that prayer we are begging Tulsi Devi Karena dari dalam doa itu kita berdoa memohon kepada Srimati Tulsi Devi to allow us to stay in Vrindavan Dham. untuk mengizinkan agar kita diberikan tinggal di Vrindavan, di tempat suci To Vrindavan, be in presence of Krishna di hadapan Sri Krishna. and ultimately develop love for Krishna. Ya. Dan untuk mengembangkan cinta kasih kepada Krishna. So it is not just an empty prayer. Bukan hanya sekedar doa kosong. It is a prayer from the heart begging to Tulsi Devi Hendaknya itu adalah doa dari dalam hati memohon kepada Srimati Tulsi Devi. that you are the personification of bhakti. Oh, Anda adalah perwujudan daripada Bhakti Dewi. Therefore you can grant us this boon. Karena itu Anda yang mampu memberikan karunia ini. Of course, by the mercy of Tulsi Devi, Dan tentu saja atas karunia dari Srimati Tulsi Devi, we are blessed with bhakti, kita dikaruniai bakti, dihadiahi bakti. but we don't take it seriously. Tetapi kita tidak mengambilnya dengan serius. Because every day we should be increasing our desire, our hankering to become more purer than the day before. Karena itulah kita hendaknya sangat menginginkan agar setiap hari ya kita menjadi semakin tersucikan dari hari-hari sebelumnya. Because every day, as I said, we are losing time. Ya, dan kita hendaknya menyadari bahwa setiap hari pula kita telah kehilangan waktu. So of course, Krishna consciousness is not a very dull process. Ya, tentu saja proses kesadaran Krishna ini bukan proses yang kosong ataupun proses yang tumpul. It is indeed a very exciting process. Ya, dan ini hendaknya menjadi proses yang sangat menyenangkan, sangat menggairahkan. Because by the mercy of Srila Prabhupada, Karena atas karunia Srila Prabhupada, he has given us so much transcendental knowledge beliau telah memberikan pengetahuan rohani yang sangat banyak. that every aspect of our life can become devotion. Yang sehingga dalam setiap aspek kehidupan kita itu menjadi bakti. It's a question of training the consciousness. Ya, itu hanya tergantung kepada masalah kesadaran. And it's a question of training your mind Itu juga adalah merupakan proses dari pelatihan pikiran kita. to relate everything you see, everything you do with Krishna. Ya, untuk dapat menghubungkan segala apapun yang kita lakukan, yang kita lihat, yang kita ucapkan berhubungan dengan Krishna. Of course, Krishna is also teaching us in Bhagavad Gita
Dan tentu saja Krishna juga mengajarkan kita di dalam Bhagavad Gita. That how you can see him in every place and everything. Ya, bagaimana kita dapat melihat Krishna dalam setiap tempat, dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu. I have said this before many times. Dan saya sudah berulang kali mengatakan hal ini dalam beberapa kesempatan. That when we are thirsty Ketika kita haus, and when we drink water, kita minum air. how many of us think, I'm so fortunate. Krishna says, I am the taste of water. Therefore, I'm tasting Krishna in his water. Ya. Berapa di antara kita selalu mengingat bahwa saya sangat mujur. Ketika saya minum ini, saya dapat merasakan Krishna ada di dalam air ini. Because I have mentioned many times in my classes here in Bali. Ya, karena saya sudah menjelaskan berulang kali dalam kelas-kelas saya di Bali. But how many of us now are practicing that? When we drink water, we think, yes, this is so wonderful. This is the taste of Krishna. I'm so fortunate. I'm able to taste Krishna. Ya. Berapa di antara kita yang mengingat, oh, saya sangat mujur. Ini adalah, saya dapat merasakan ya Krishna di dalam air ini karena ini adalah karunia Krishna. So how many of you actually practice this daily? When you drink water, thinking, this is Krishna. Ya, berapa ya di antara kita yang ingat mempraktikkan ini bahwa setiap kali kita minum air kita ingat Krishna. Most likely we don't even think about it, we just drink. Ya. Pada umumnya kita tidak pernah ingat apapun, kita hanya minum saja. But this is Krishna saying in Bhagavad Gita, I am the taste of water. Ya, Krishna menyatakan dalam Bhagavad Gita, rasuham apsu, engkau dalam rasa di dalam air. And drinking water is a daily activity. Dan minum air adalah kegiatan kita sehari-hari. You may drink 1 glass, 2 glass, 3 glass, depending on your thirst. Ya, apakah kita minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas sesuai dengan rasa haus kita? Morning, evening, afternoon, you drink water. Ya, ada pagi, siang, dan malam kita minum air. But do you remember Krishna? Apakah Anda ingat Krishna? You don't remember Krishna. Kita tidak ingat Krishna. So honestly, if anybody remembers Krishna when drinking water, put your hands up. Ya, secara jujur, kalau ada yang ingat pada Krishna saat minum air, ya silakan angkat tangan. No hands up. Tidak ada yang angkat tangan. Kita semua jadi pecundang. So you're not remembering Krishna. Artinya kita tidak ingat Krishna. But Bhagavad Gita, Krishna is saying, this is how you can remember me. Ya. I am the taste of water. Ya, Krishna di dalam Bhagavad Gita sudah menyatakan, ya, dengan mudah sekali kau dapat ingat aku. Ketika kau minum air saja kau bisa ingat aku. Now Krishna is doing his bit to make remind you how to remember him. Ya, beliau Krishna selalu mengingatkan kita bagaimana kita bisa ingat Krishna. But then you are not ready to receive him. Dan kita sendiri tidak mau mengingat. Then we say, I am chanting Hare Krishna. Prabhupada says, chant Hare Krishna and be happy. Ya, kalau Prabhupada mengatakan ucapkan mantra Hare Krishna, berbahagialah. I am chanting Hare Krishna, but I am not happy. Ya, tapi sebaliknya kita sudah berjapa mantra Hare Krishna, tapi kita tidak bahagia, tidak senang. Then you say, oh, maybe Prabhupada is not telling the truth. Ya, oh mungkin Prabhupada tidak menyampaikan hal yang benar. But Prabhupada is telling the truth. Krishna is telling the truth. Ya, Prabhupada mengatakan hal yang benar, Krishna juga mengatakan yang benar. But we are not ready to accept. Tetapi kita yang tidak siap untuk menerima kebenaran itu. You see, Krishna says, Karmana eva karmani eva adhikarastu mahapale sudara. Karmani eva adhikarastu. You do your duty. Then Krishna will do his duty. Ya. But we are failing in our duty. Then how we expect Krishna to do his duty? Ya. Jadi di dalam suatu itu karmani eva adhikarate mahapale sudara. Ya, engkau hendaknya melakukan kewajibanmu gitu. Dan Krishna juga akan melakukan kewajibannya, tapi jangan kita menuntut Krishna untuk melakukan kewajibannya sementara kita sendiri tidak melakukan kewajiban kita. So Krishna is giving the secret how to be happy. Krishna sendiri sekarang memberikan rahasianya bagaimana untuk kita untuk berbahagia dan senang. It's very simple. Remember Krishna, you'll be happy. Ya. Dan cara sangat sederhana, ingatlah Krishna, pasti kita akan senang bahagia. But in the whole 24-hour period, we can remember everything but Krishna. Ya, tapi malahnya dalam 24 jam kita mengingat ya, banyak hal kecuali Krishna. Even while chanting Hare Krishna, Bahkan ketika kita mengucapkan mantra Hare Krishna, we chant for 2 hours, 16 rounds. ya kita berjapa untuk 2 jam untuk 16 putaran.
The tongue is wedding Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Lidah kita sibuk mengucapkan maha-mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mind is elsewhere. Tetapi pikiran melakukan kegiatannya sendiri pula kemana-mana. So the 10 offense against holy name of the Lord. Jadi 10 offense. dan itu sudah melakukan kesalahan pada nama suci Tuhan. The Bhaktivinoda Thakur has added 11th one. Ya, dan Srila Bhaktivinoda Thakur menambahkan kesalahan yang ke-11. It is also an offense to be inattentive while chanting the holy name of the Lord. Dan itu adalah sebuah kesalahan ketika kita tidak memberikan perhatian pada saat mengucapkan nama suci Tuhan. But we are not heeding to that warning. Tapi kita tidak memberikan perhatian pula terhadap peringatan itu. So we think chanting is something which has to be done very fast. Ya, dan kita berusaha untuk melakukan japa itu dengan sangat cepat sekali. So everybody is going Hare Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna. It's not a competition, it's not a race. Kenapa kita berjapa seperti pacuan kuda, seperti lomba lari? Tidak ada yang mengejar kita. Then there is other extension. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram. Either way, you are paying attention. Yeah. Chanting is to be relished. You relish the chanting. Ya, yang kedua juga terlalu santai, juga sambil ngantuk, tanpa rasa gitu. Sebenarnya berjapa itu adalah untuk dirasakan betapa manisnya nama suci itu ketika kita mendengarkan kembali nama suci itu. So, when you are relishing something you like, Ketika kita merasakan ya sesuatu yang kita senangi, how much attention you are paying to it? ya berapa perhatian ya yang kita berikan untuk hal itu. I will tell you one experience. There's a very nice movie on the TV screen. Ya, dapat kita berikan sebuah contoh ketika ada sebuah tayangan film yang sangat bagus di TV. And you're stuck to the screen Dan kita melototi and watching very attentively. Ya, kita dengan melototi TV itu dengan penuh perhatian. And you have to do some work. I'll do later. This is more important. Ya, ketika kita dipanggil untuk melakukan suatu pekerjaan, kita menundanya, nanti saja ini sedang asiknya. That time, moral ignorance doesn't come into play. Ya, dan ketika itu, kebodohan sedang bermain pada diri kita. Because the mind is very fresh and attracted to the sense enjoyment. Ya, karena kesadaran kita sedang merasa sangat segar sekali untuk menikmati ya puasa indera itu. At the same time, when you have to do something spiritual, Tetapi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang rohani, then the mind will play games with you. ya, maka pikiran mulai bermain dengan diri. And moral ignorance will come in. Ya, sifat kebodohan mulai datang pada kita. When you're chanting the holy names, you're feeling sleepy. Ya, kita begitu kita mulai mengucapkan nama suci, kita mulai mengantuk. You had a full night's rest, Kita sudah memiliki waktu yang sangat panjang selama malam hari untuk mengasuh, untuk tidur. but still you are sleepy. Masih juga tetap kita mengantuk ketika kita berjapa. Bhagavatam class, Bhagavatam kelas juga, the first class antidote for sleeping. ya itu mestinya ketika Bhagavatam kelas orang tidak boleh tidur, tidak boleh ngantuk. If you want to sleep and you are having difficulty sleeping, Ya, kalau Anda memiliki kesulitan untuk tidur, no need for sleeping pills. ya tidak perlu minum pil obat tidur. Listen to Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. You fall asleep immediately. Ya, kamu akan segera merasa ngantuk. Guaranteed. Itu dijamin itu. But if you are like Parikshit Maharaj, Tetapi ketika Parikshit Maharaj, then your eyes are wide open. ya, ketika mata kita terbuka lebar, Your mind is eager to hear more. ya, pikiran sangat ingin untuk mendengarkan lebih banyak lagi. And your ears are focused. Every word Sukadeva Goswami is saying. Maka telinganya terfokus pada setiap kata yang diucapkan oleh Srila Sukadeva Goswami. Because Parikshit Maharaj has developed taste for hearing Karena Krishna Parikshit Maharaj sudah mengembangkan rasa untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam. So
So we also have to develop similarly a taste for Hari Kirtan, Hari Katha. Karena itu kita pun hendaknya mengembangkan rasa untuk mendengarkan hari kata dan hari kirtan. But ultimately, Ya, karena akhirnya the Yuga Dharma is Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Eva Kevalam. Karena akhirnya Yuga Dharma itu adalah Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam. So if you want to be successful in your devotional practice, Kalau kalian ingin sukses dalam proses bhakti ini, then we have to make special endeavor for hendaknya hearing. membuat usaha yang ekstra, usaha untuk mendengarkan. But we have learnt selective hearing. Tetapi kita telah belajar untuk mendengarkan dengan cara memilih. What is attracting you to your senses, that you will want to hear. Ya, tetapi apa yang menarik untuk kepuasan indriamu, itulah yang ingin kau dengarkan. For example, you are sitting in a restaurant Contohnya, ketika kau duduk di sebuah restoran, and you have your own group, ya, Anda memiliki kelompok sendiri, beberapa orang bersama-sama. and of course, when we are taking your meal, you are discussing some subject matter. Ya, ketika kita makan, kita mendiskusikan sesuatu hal. Table next door, Ya, kemudian teman di sebelah, discussing some juicy gossip. ya, mendiskusikan hal-hal yang gosip-gosip yang baik, yang Your ear is there, telinga kita di sana. and you want to hear what they are saying. Ya, kita ingin mendengarkan apa yang mereka katakan. Right? Because you are attracted to Gamyam Katha. Ya, karena kita tertarik dengan gramya kata. Because the mind is always trained to hear all this useless nonsense. Ya, karena pikiran kita sudah terlatih untuk selalu mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. So we have to retrain the mind to hear Harikatha. Karena itu kita hendaknya melatih kembali pikiran kita untuk selalu kita ingin mendengarkan Krishna kata. When this uncontrolled mind becomes trained into hearing Harikatha, Ketika pikiran yang tak terkendali ini sudah terlatih untuk selalu mendengarkan Harikatha, then you will be eager to hear Harikatha. maka ya Anda juga akan semakin bersemangat untuk mendengarkan Harikatha. Wherever Harikatha is going on, you will be attracted to that place. Ya, dimanapun Harikatha berlangsung, Anda akan tertarik untuk datang ke sana. Wherever Kirtan is going on, you will be attracted to that place. Dimanapun ada kirtan, kita pun tertarik untuk datang ke sana. So this is a kind of a yardstick you can measure how much eagerness is there for you to hear Harikatha or Harikirtan. Ya, inilah alat-alat pengukur ya, sejauh mana Anda mempunyai keinginan untuk meningkatkan keinginan untuk meningkatkan daya tarik Anda untuk mendengarkan Harikatha dan Harikirtan. Next time you go to the temple, Nah, kemudian di hari berikutnya Anda pergi ke temple, and in beautiful lordship, Radha Raseswari is there. ya, dan Tuhan pujaan kita yang sangat tampak, sangat indah ada di sana. And Kirtan is going on. Kirtan itu sedang berlangsung. Where are you? Ya, di mana Anda? Outside or inside? Apakah Anda di dalam ruang kirtan ataupun di luar? If you're inside, means you have now developed taste for hearing Harikirtan. Iya. Kalau Anda berada di dalam, artinya Anda sudah mulai mengembangkan rasa untuk mengikuti hari kirtan. You're outside discussing the whole world topics. Ya, tetapi kalau Anda di luar tetap bergosip, mendiskusikan topik-topik dunia ini, then your visit to the temple is useless. ya maka kunjungan Anda ke tempat ashram itu menjadi tanpa manfaat, tak berguna. Precious time has been lost. Ya, artinya waktu yang sangat bernilai, yang sangat berharga sudah Anda boroskan. Going to temple means Pergi ke temple artinya taking the darshan of the lordships untuk menerima, untuk memperoleh karunia darshan dari Tuhan pujaan kita, and hearing Harikirtan and Harikatha, mendengarkan hari kirtan dan hari kata, or engage in some service menyibukkan diri kita di dalam pelayanan bakti, which will facilitate Harikirtan and Harikatha. ya, yang sudah memfasilitasi hari kata dan hari kirtan itu. That is our only business. Itulah pekerjaan kita satu-satunya. Now, if you are going to say go to the cinema, Tetapi kalau sebaliknya, contoh yang lain, kalau kita pergi ke gedung film,
Nobody is going to expect you to discuss Hari Kirtan, Hari Katha there. Tidak ada orang yang berharap agar kamu mendiskusikan hari kata dan hari kirtan di sana. Or you're going to nightclub, Ataupun kau pergi ke night club, nobody is going to discuss Hari Kirtan, Hari Katha there. tidak ada orang yang berharap agar kamu menyampaikan hari kata hari kirtan di sana. What you discuss in nightclub is nightclub business. Ya, apa yang didiskusikan di klub malam itu adalah apa semua hal material. Ya, hal klub malam aja. So it only makes sense that when you go to the temple, it should be Hari Kirtan, Hari Katha business. Ya, nah, karena itu hal yang paling masuk akal ketika kita datang ke temple ke ashram, urusannya hanyalah untuk hari kata dan hari kirtan. If you do anything other than that, Kalau kita di ashram di temple lakukan ya diskusi yang lain dari itu, all that journey from your home, 2 hours, sometimes 3 hours in traffic, go to the ashram, ya, maka perjalanan kita yang melewati waktu mungkin 1 jam, 2 jam, kadang-kadang 3 jam karena ada jalan macet, it is a total waste of time. yang sungguh-sungguh itu hanya memboroskan waktu belakang. So of course, by the mercy of Srila Prabhupada, Dan tentu saja atas karunia dari Srila Prabhupada, he has given us the most transcendental process. ya, beliau telah memberikan kita proses yang paling rohani. Nobody has been the recipient of this most transcendental process of bhakti. Ya, tidak ada orang yang sebelumnya diberikan proses yang sangat rohani ini untuk proses bakti ini. That he has freely given us to participate in Krishna consciousness. Dan beliau telah memberikan kesempatan sepenuhnya pada kita untuk berpartisipasi dalam proses bakti ini. We should be very eager to accept this. Dan kita hendaknya sangat bersemangat untuk menerima hal ini. Because if anything we can repay Srila Prabhupada for his mercy, Dan hal yang bisa kita lakukan untuk membayar ya, utang kita kepada Prabhupada atas karunia-Nya, atas kemurahan hati Srila Prabhupada. then at least we should make a show of our dedication. Yang paling tidak kita dapat menunjukkan rasa dedikasi kita. Although you can never repay the mercy you receive from Prabhupada. Ya, walaupun kita tidak akan pernah mampu untuk membayar karunia yang telah Srila Prabhupada berikan untuk kita semua. But at least if you try, Ya, paling tidak, ya kalian bisa mencoba. Krishna will look at it favorably. Ya, paling tidak Krishna dapat memandangi kita dengan cara yang menyenangkan. That you are paying great honor and respect to his pure devotee. Ya, untuk memberikan ya hormat dan karunia kepada para penyembah terkasih ini. And Krishna becomes extremely excited and pleased when his pure devotee is being honored and respected. Ya, dan Krishna menjadi sangat-sangat senang ketika para penyembahnya yang murni diberikan perhatian yang baik dan juga diberikan perintahnya diikuti dengan baik. So of course, right now we are the recipient of His Divine Grace Srila Prabhupada visiting our ashram. Ya, dan tentu saja sekarang kita sudah menerima karunia dari Srila Prabhupada untuk mengunjungi ashram-ashram semuanya. Although he is already there, Walaupun beliau sebenarnya sudah ada di sana, still this is a special lila of Srila Prabhupada. dan ini adalah lila khusus dari Srila Prabhupada. That in this year of 50th anniversary of ISKCON, Dan untuk 50 tahun ya perayaan ISKCON ini, peringatan ISKCON ke 50 tahun ini. at least here in Indonesia, Dan kita di Indonesia there is a program that Srila Prabhupada will visit different ashrams according to their size and capacity. ya, dan Srila Prabhupada ya berkeliling untuk mengunjungi semua ashram-ashram sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. To increase our love for Srila Prabhupada Untuk meningkatkan cinta kita, pengabdian kita pada Srila Prabhupada. and get to know Srila Prabhupada. Dan untuk kita lebih memahami Srila Prabhupada. So I can tell you with confidence that none of you have actually met Srila Prabhupada personally. Ya, dan Mara meyakinkan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini pernah bertemu dengan Srila Prabhupada secara langsung. Myself, I was fortunate enough to at least see Srila Prabhupada with my own eyes twice in my life. Tapi bagi saya, ya, keberuntungan saya, paling tidak saya dapat melihat Srila Prabhupada secara langsung dengan mata saya 2 kali. At that time, I was under complete illusion Tetapi ketika itu saya sepenuhnya dalam hayalan. that I did not appreciate who Srila Prabhupada is. Tidak, ketika itu saya tidak menghargai siapa itu Srila Prabhupada. For me, he's just one Swamiji from India.
Ya, ketika itu saya berpikir, ya Srila Prabhupada hanya seorang suaminya dari India. But now I can understand Dan sekarang saya dapat memahami, that even that moment's association with Srila Prabhupada bahkan ketika sesaat bertemu dengan Srila Prabhupada ketika itu, is such a rare thing. ya, adalah merupakan waktu yang sangat jarang. And every day I'm hankering to know more about Prabhupada. Dan setiap hari, setiap saat saya selalu berkeinginan untuk mengerti Srila Prabhupada lebih banyak lagi. So when the Prabhupada Lilamrita came out, Ketika Prabhupada Lilamrita sudah dicetak, dikeluarkan, every day I was reading again and again and again. ya, setiap hari saya berulang-ulang kali membacanya. And that brought me closer to Prabhupada. Dan itu yang membuat saya menjadi semakin dekat dengan Srila Prabhupada. So if you really want to understand Krishna, Jadi begitu pula sebaliknya, jika kita sungguh-sungguh ingin mengerti Krishna, then you have to understand Prabhupada. ya Anda harus mengerti Srila Prabhupada. So you have to read Srila Prabhupada Lilamrita. Ya, Anda harus membaca Lilamrita Srila Prabhupada. And what the Lilamrita does, Dan apa yang dilakukan oleh Srila Prabhupada diceritakan dalam Lilamrita itu. it gives you an insight to Srila Prabhupada, the person. Ya, itulah kita dapat melihat, memandang Srila Prabhupada sebagai sebuah perwujudan, sebuah kepribadian. Presently we know Prabhupada, the Guru. Ya, pada umumnya kita mengetahui Prabhupada hanya sebagai guru. Prabhupada, the founder Acharya. Prabhupada adalah acarya pendiri. Prabhupada, the pure devotee. Prabhupada adalah penyembah murni. Not beyond. Tetapi tidak di luar itu. But we have access to know Srila Prabhupada. Tetapi kita mempunyai akses untuk mengetahui Srila Prabhupada. Even though we didn't have opportunity to associate with him personally, Ya, walaupun kita tidak mempunyai kesempatan untuk bergaul dengan dia secara pribadi, secara langsung, but by reading Srila Prabhupada Lilamrita, tetapi dengan membaca yang Lilamrita Srila Prabhupada, you will get to know Srila Prabhupada, the real person. ya, kita dapat mengetahui bahwa Srila Prabhupada adalah orang yang sungguh-sungguh ada. And when you get to understand Srila Prabhupada, Dan untuk mengerti Srila Prabhupada, that he was a living person ya, sebagai orang yang pernah hidup, who walked amongst us. yang pernah bekerja pula di antara kita. And when you read Krishna book, Begitu pula ketika kita membaca buku Krishna, you will understand Krishna, the person. ya, kita juga mengerti bahwa Krishna adalah sebuah pribadi. It won't be just some pastimes, Ya, tidak hanya kita mengingat Krishna yang sudah lalu, but he will be the living God. kita menyadari bahwa Krishna adalah Tuhan yang masih tetap hadir. Because then you will be able to understand when you read Krishna book, Krishna will reveal himself to you. Ya, dan kita ketika itu kita membaca ya riwayat kehidupan Krishna, kita akan mengerti Krishna mewujudkan dirinya di hadapan kita. And you will develop real love for Krishna. Dan kita dapat mengembangkan, mewujudkan cinta yang sungguh-sungguh kepada Krishna. And when you develop that love for Krishna, Ketika kita mengembangkan cinta kasih kita itu kepada Krishna, then you forget the whole world. maka kita dapat melupakan seluruh dunia. The only thing that matters is Krishna. Ya. Dan satu hal yang kita ingat yang hanyalah Krishna. Just like the gopis of Vrindavan Seperti para gopi di Vrindavan, are going around looking, where is Krishna? Is Krishna here? Is Krishna here? Is Krishna there? Where is Krishna? ya, kemanapun mereka melangkahkan kakinya, kemanapun mereka mengarahkan pekerjaannya, mereka hanya mengingat Krishna. Oh, Krishna di sini. Oh, di manakah Krishna? Oh, Krishna ada di sini dan sebagainya. Even the bumblebee is buzzing around, they ask, excuse me bumblebee, have you seen Krishna? Ya, ketika ada pembulilingan yang terbang lewat, yang mereka bertanya, oh, apakah kau melihat Krishna? So our position should be like that we should be thinking and remembering Krishna every moment. Ya, pikiran kita juga hendaknya seperti itu, untuk berpikir dan ingat Krishna setiap saat. But it comes only by practice and dedication. Tapi ini hanya akan datang, akan muncul pada diri kita melalui proses pelatihan dan dedikasi. So at least start with reading Bhagavad Gita every day. Ya, paling tidak mulailah dengan membaca Bhagavad Gita setiap hari. You should make a pledge that if you don't read Bhagavad Gita for half an hour, then you don't eat that day. Ya, hendaknya kita membuat sebuah janji. Kalau kita belum membaca Bhagavad Gita selama 30 menit,
ya hendaknya Anda berpuasa ataupun jangan makan. Connect your eating to reading Bhagavad Gita. Ya, hubungkan proses makan itu, kegiatan makan itu dengan kewajiban membaca Bhagavad Gita. So the stomach will always cry. Ya, dan tentu saja perut kita akan selalu menangis. So to satisfy the crying of the stomach, Ya, kalau usaha untuk memenuhi tangisan dari perut kita, you satisfy the crying of the soul. ya kita hendaknya memenuhi tangisan daripada sang roh. So you feed the soul first with Hare Krishna, chanting Kita and reading hendaknya Bhagavad Gita. memenuhi ya tangisan roh kita terlebih dahulu dengan berjapa dan membaca Bhagavad Gita. Then feed your stomach. Dan setelah itu berikan yang kepuasan pada perut. Get into this practice. Ya, lakukanlah kegiatan ini. Eating, reading. Ya, eating, makan dan membaca. No reading, no eating. Tidak membaca, tidak makan. Then very quickly you learn. Yes, Eating sir. means reading, eating means reading. Ya, akan cepat sekali Anda belajar. Ya, membaca artinya akan makan. Kalau tidak membaca artinya tidak makan. Then it won't become eating means reading. It will become reading means eating, reading means eating. Ya, tidak menjadi sebaliknya, kita makan dulu baru membaca, tetapi nantinya akan terbiasa membaca dulu baru kemudian makan. Reading means associating with Krishna. Membaca artinya kita bergaul dengan Krishna, And more you associate with Krishna, dan semakin kita lebih banyak lagi bergaul dengan Krishna, then you'll get to know Krishna. ya kita pasti akan mengetahui Krishna. Then you'll become true lover of Krishna. Ya, kita akan menjadi pencinta Krishna yang sebenarnya. That is the aim of practicing Krishna consciousness. Itulah tujuan daripada kita mempraktikkan surat Krishna ini. Otherwise, we'll go on all our life Jika tidak demikian, kita akan melewati sepanjang hidup kita. we'll do the same thing what we did yesterday, Ya, kita hanya melakukan hal yang sama apa yang telah kita lakukan hari kemarin. and then we'll do the same thing tomorrow, Dan kita melakukan hal yang sama pula esok harinya. and the whole year 2015 gone, Dan sepanjang tahun 2015 ini berlalu, and very soon 2016 starting, dan kemudian beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, 2016 dimulai. you'll find yourself repeating 2015. Ya, Anda akan melihat, menyadari, Anda akan mengulangi tahun 2015 yang telah Anda lalui pula. And then next year, 31st December 2016, Dan kemudian tahun depan, ya, 31 Desember 2016, what will you see? apakah kita lihat? Repeat of 2015. Ya, kita mengulangi tahun 2015. Only difference, Perbedaannya hanyalah you lost 1 year. kita kehilangan 1 tahun. And looking forward to 2017, Kemudian kita menuju arah 2017. we'll again repeat of 2015, 2016. Ya, kita mengulangi lagi apa yang kita lakukan 2015-2016. So it is a general greeting, not among the devotee, but generally in the whole world. Ya, inilah hal yang terjadi di seluruh dunia. On the 31st of December, New Year's Eve, Ya, pada tanggal 31 Desember kita seolah-olah menutup tahun. Ya, everybody is looking forward to a new year. ya, setiap orang sedang ya sangat bersemangat untuk menyambut tahun baru. And the greetings are going on. I hope you have a prosperous and happy new year. Dan semuanya saling bersalaman, saling mendoakan untuk menyambut tahun baru yang lebih sejahtera. But what prosperity do you want? Tetapi proses apa yang akan Anda lakukan untuk menjadikan tahun berikutnya itu, tahun harapan kita itu menjadi lebih It is going to be a repeat of 2015. lebih bersejahtera dan lebih baik lagi. Tapi kalau kita It's a very disappointing prosperous year. ya hanya mengulangi tahun 2015 dan tahun 2016, kita hanya akan menjalani tahun yang menyedihkan kembali. But if someone tells you, I pray and I hope that you have a most prosperous 2016 with Hari Kirtan and Hari Katha increasing your more and more hearing. Ya, tapi belum mengharapkan kita hendaknya membuat, ya, betul-betul membuat suatu harapan dan doa agar tahun 2016 yang mendatang ini betul-betul menjadi tahun yang lebih menyenangkan dan lebih mensejahterakan dengan lebih banyak lagi kita melakukan Hari Kirtan dan Hari Katha. And if you truly increase your hearing of Hari Kirtan, Hari Katha, Ya, kalau kita sungguh-sungguh meningkatkan proses Hari Kirtan dan Hari Katha ini, then you will truly have a prosperous new year. dan pasti Anda akan mendapatkan tahun yang sungguh mensejahterakan.
And 2016 will be even better than 2015. Ya, dan tahun 2016 akan menjadi lebih baik dari tahun 2015. 2017 will be even better. Ya, dan tahun 2017 menjadi lebih baik lagi. Because the trend is going better, better, better and better. Dan perjalanan kita ya akan menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik lagi. Otherwise it is repeat, repeat, repeat. Ya, jika tidak demikian, kita hanya mengulang dan mengulang terus apa yang kita lakukan sebelumnya. The choice is yours. Itu semua sekarang pilihannya tergantung pada diri kita, diri kalian semuanya. With gratitude, accept the mercy of Srila Prabhupada. Kalau dengan penuh rasa hutang budi dan terima kasih menerima karunia Srila Prabhupada, He did his tremendous effort to translate the books ya, so that we can get this subject in our own languages. membuat usaha yang sangat besar untuk menerjemahkan buku-buku Prabhupada dan untuk menyebarkannya dan mengetahui apa yang ada di dalam. So once again I say, buy yourself a policy. Your insurance policy is Bhagavad Gita. Dan sekali lagi Guru Maharaj menyampaikan, itu polis asuransi Anda adalah membaca Bhagavad Gita. Your payment is daily reading 1/2 hour. Ya, artinya Bapak bayarannya hanyalah dengan membaca Bhagavad Gita setiap hari 30 menit. And if you follow this regime without fail, Kalau Anda bisa mengikuti ya proses ini tanpa pernah gagal, at the time of death, pada saat kematian Krishna will remember you. Krishna pasti akan mengingat kalian. You may have difficulty remembering him, Mungkin kalian mendapat kesulitan untuk mengingat beliau, but he will remember you. tapi Krishna akan mengingat kalian. But only if you follow the insurance policy, Hanya kalau Anda sudah mengikuti polis asuransi ini, terms and conditions. ya, dengan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Make payment regularly every day without fail, half an hour, Ya, reading lakukanlah Bhagavad Gita. usaha ini tanpa pernah gagal. Luangkan waktu 30 menit, 30 menit. So please take this very seriously. Dan silakan ya, ambil ini, lakukan ini dengan serius sekali. Otherwise, we will be wasting our time. Jika tidak demikian, kita pasti hanya memboroskan waktu belakang. So, of course, my humble prayer to all of you. Dan doa saya dari rendah hati kepada kalian semuanya. I don't have much capacity, Saya tidak mempunyai kapasitas yang besar. but I can only request you all, Saya hanya bisa meminta kepada kalian semua. please buy this policy. Ya, silakan belilah polis asuransi ini. I am a salesman of Bhagavad Gita. Ya, saya hanyalah penjual polis asuransi Bhagavad Gita. Because Krishna says in the 18th chapter, Karena Bhagavad Sri Krishna menyampaikan dalam bab 18, there is none more dear to me than that one who preaches my glories. tidak ada orang yang lebih kucintai daripada mereka yang selalu menyebarluaskan kemuliaanku. Specifically the message of Bhagavad Gita. Khususnya yang menyampaikan ajaran Bhagavad Gita. So I am a salesman by the mercy of Guru and Gauranga. Saya hanya menjadi pedagang atau penjual atas karunia Guru dan Gauranga. And my business is to sell policies to everyone. Ya, jadi kewajiban saya adalah menjual polis asuransi Bhagavad Gita ini pada setiap orang. Please buy this policy. Silahkan belilah polis asuransi ini. I will not charge you any money, Saya tidak tidak perlu bayaran uang sedikit pun. but on behalf of Krishna Ya, hanya atas nama Krishna and Guru, dan Guru, I charge you half an hour of your life every day. ya, dan ucapkan bacalah Bhagavad Gita setiap hari dan 30 menit. To read seriously Baca Bhagavad dengan Gita. serius Bhagavad Gita. And at the same time, please read Lilamrita if you haven't read. Dan pada sisi lain, pada kesempatan bacalah Lilamrita Srila Prabhupada. Especially in this year Khususnya pada tahun ini, where we are commemorating the 50th anniversary of ISKCON. kita dapat ikut bersama-sama merayakan 50 tahun Srila Prabhupada untuk mengingat Lila Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada's gift to the world of devotion. Ya, yaitu pemberian hadiah yang telah diberikan oleh Srila Prabhupada untuk dunia ini, yaitu berupa proses bakti. I'll stop here. Thank you all very much for your precious time. Dan tahun ini kita memiliki waktu yang sangat berharga. If I have said something which is hurting you, please forgive me. Kalau ada sesuatu kata-kata yang menyakiti, menyinggung perasaan Anda, maafkanlah saya. But my business is to speak the truth. Ya, tapi kewajiban saya adalah menyampaikan kebenaran. If I don't speak the truth, I will do injustice to my Guru. Ya, kalau saya tidak menyampaikan kebenaran, saya sudah berbuat tidak adil pada diri saya. I cannot afford that.
saya tidak akan bisa memaafkan diri saya. Thank you very much. Hare Krishna. Terima kasih banyak. Hare Krishna. Srimad Atman Vedanta Maharaj ki jai. Terima kasih. Maharaj very nicely inspired us to go for our Krishna conscious life by reading Bhagavad Gita, by reading Prabhupada Leela. At the same time, also, whenever we get opportunity, we should come and listen from sadhu. Jadi tadi Guru Maharaj sudah dengan sangat indah, sangat baik sekali beliau memberikan petunjuk, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk meningkatkan bhakti kita ini, cinta kasih kita pada Krishna, dengan cara membaca Bhagavad Gita, dengan cara meningkatkan hari kita dan hari kata, dan kalau ada kesempatan lebih banyak lagi mendengarkan dari para sadhu. Unless we listen from sadhus, we cannot purify our heart. Tanpa kita mendengarkan dari sadhu, kita tidak dapat menyucikan hati kita. In this heart, so much darks are accumulated since time immemorial. Di dalam hati kita sudah terkumpul begitu banyak dosa-dosa, debu-debu dosa yang terkumpul dari waktu yang sangat purba lampau. Unless we will purify our heart, Tanpa kita menyucikan hati kita, we cannot see the real reflection of Bhagavan Krishna. tanpa menyucikan hati kita, kita tidak dapat melihat refleksi daripada Bhagavan Sri Krishna dan Guru di hati kita. Unless we will see the form of Bhagavan Sri Krishna, our eyes will be attracted towards Maya. Tanpa kita mendengar, melihat bentuk yang indah dari Bhagavan Sri Krishna, pasti mata kita ini hanya akan tertarik melihat objek-objek indriya, objek-objek material. So if we will be able to see this beautiful form of the Supreme Lord, Kalau mata kita mampu untuk melihat bentuk yang sangat indah dari Bhagavan Sri Krishna, then we will be attracted towards Him, pasti kita akan tertarik menghadapannya. and we can develop our loving relationship with Him. Ya, sehingga kita mampu untuk mengembangkan hubungan cinta kasih kita bersama beliau. But if we are not having pure heart, Tapi kalau kita tidak memiliki hati yang murni, neither we can be able to see the beautiful form of Bhagavan Krishna, kita tidak akan mampu melihat bentuk yang indah dari Bhagavan Sri Krishna. nor we can develop love for Him. Dan juga kita tidak akan dapat mengembangkan cinta kasih kita kepada beliau. And in order to purify our heart, Dalam usaha kita untuk menyucikan hati kita, we must listen from sadhu, kita harus mendengar dari sadhu. and that is sadhu sangha. Itulah yang disebut sadhu sangha. So if we are not able to go for sadhu sangha, Tapi kalau kita tidak mampu untuk melakukan sadhu sangha, we will go for asadhu sangha. kita akan pasti melakukan mengejar asadu sangha, Asat sangha, ataupun yang disebut asat sangha, bad association. yaitu pergaulan buruk. And by that bad association, asat sangha, Dengan asat sangha, dengan pergaulan yang buruk ini, we cannot become simple-hearted one. kita tidak menjadi berhati sederhana. Unless we will be simple-hearted one, Sampai kita menjadi orang yang berhati sederhana, we cannot accept Bhagavan Krishna in our heart. kita tidak dapat untuk menerima Bhagavan Sri Krishna di dalam hati kita. Maharaj was saying how many we have also experienced in Radha Rasa temple. We see many days they remain outside the temple when some katha is going on or kirtan is going on, puja is going on, and they gossip there outside. Ya, kita juga melihat sebagaimana Maharaj tadi menyampaikan, Guru Maharaj juga melihat kenyataan ini di tempel kita di Radha Raseswar ketika puja sedang berlangsung, kirtan berlangsung ataupun hari kata berlangsung,
Kebanyakan penyembah-penyembah tinggal di luar temple berworship. Because they have different type of attraction. Mereka memiliki tertarik oleh hal-hal yang berbeda-beda. They don't have any attraction towards Krishna. Mereka tidak mempunyai ketertarikan terhadap Bhagawan Sri Krishna. So how our attraction will be changed? Nah sekarang permasalahannya, bagaimana rasa ketertarikan kita ini dapat dirubah? How will develop our attraction toward the most attractive Krishna? Bagaimana kita mengarahkan ketertarikan kita ini kepada yang paling menarik, yaitu Bhagawan Sri Krishna? Only by going and associating with sadhu. Hanya dengan cara datang dan bergaul dengan para sadhu. That means one should listen from sadhu. Itu artinya kita harus mendengar dari sadhu. Sadhu Sangha is not that we will remain with sadhu. Sadhu Sangha bukan artinya kita hanya tinggal bersama sadhu. Sadhu Sangha means how much we are listening from sadhu. Sadhu Sangha artinya seberapa besar kita mempunyai semangat, keinginan yang kuat untuk mendengar dari sadhu. By listening, we can purify our heart. Hanya dengan proses mendengar inilah kita dapat menyucikan hati kita. Maya ke Korea joy chadana joy sadhu sangha bina sadhu kripa bina nahi ko upay. That is the only way we can give up our attachment towards Maya. Inilah satu-satunya cara untuk kita merubah ketertarikan kita, ikatan kita pada Maya. There is no other way left for us. Tidak ada cara yang lain yang tertinggal untuk kita. Develop our relationship with Bhagavan Krishna. Untuk mengembangkan hubungan kita bersama Bhagawan Sri Krishna. Sadhu Sangha means to listen Krishna Katha from sadhu. Sadhu Sangha artinya kita mendengarkan Krishna Katha dari sadhu. Our Gurudev said one time, the mosquito is doing very nice sadhu sangha. Mosquito is... Oh iya. Sila Gurudev suatu ketika mengatakan, oh ini nyamuk ini melakukan akad sadhu sangha dengan baik sekali. And mosquito is having sadhu's blood also within his body. Ya. Dan nyamuk itu juga sedang mengisap, menyimpan darah sadhu di dalam dirinya karena dia sedang mengisap darah sadhu. So we should not go for that mosquito type sadhu sangha. Kita hendaknya jangan melakukan sadhu sangha seperti nyamuk itu. We should listen from sadhu. Kita harus mendengarkan dari sadhu. Then we can purify our heart. Baru kita dapat menyucikan hati kita. Then we can develop our attraction towards Krishna. Baru kita dapat mengembangkan rasa tertarik kita pada Bhagawan Sri Krishna. Someone may say that I am listening since last 20 years. Mungkin ada penyembah yang mengatakan, oh saya sudah mendengarkan selama 20 tahun terakhir ini. Why I am not developing any attraction towards Krishna? Tapi kenapa saya belum mengembangkan ketertarikan saya pada Bhagawan Sri Krishna? Yesterday we were saying this thing. Kemarin kita menyampaikan hal ini pula. Because we are not simple. Karena kita tidak sederhana. We have so much crookedness in our heart. Kita memiliki begitu banyak kemunafikan, kepalsuan di dalam hati kita. Therefore, even if we are listening from sadhu, Karena itu walaupun kita telah mendengar dari sadhu, but we are not able to develop any loving relationship with Krishna. Tapi kita tidak mampu untuk mengembangkan hubungan cinta kasih kita bersama Krishna. So therefore, we must give up our crookedness. Karena itulah kita hendaknya meninggalkan segala kemunafikan, kebohongan kita, kepalsuan kita. Bhaktivinoda Thakur in his Manasikya, Sila Bhaktivinoda Thakur di dalam Manasiksa, he has said, beliau mengatakan, Kapatata hoile duro pradeso premero pura. Kapatata hoile duro pradeso premero pura. Kapatata, crookedness. kepalsuan ataupun kemunafikan. If one will give up his crookedness, Ketika seseorang mampu meninggalkan kepalsuannya, kemunafikannya ini, then he can enter into the kingdom of love. maka dia dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kerajaan cinta kasih ini. So therefore one has to take so much care. Karena itulah orang harus menjaga dengan penuh perhatian.
how to give up our crookedness. Yang bagaimana kita dapat meninggalkan segala kepalsuan kemunafikan kita ini. And also there is another brother of this Kapagata, crookedness. Dan juga ada saudara intim daripada saudara daripada kapatata ini ataupun crookedness That is ini. desire for name, fame, and adoration. Yaitu keinginan untuk mendapatkan nama, kemasyhuran dan pujian. So Kapagata, crookedness, and desire for name, fame, adoration Jadi kapatata ataupun kemunafikan, kepalsuan dan keinginan untuk mendapatkan nama baik, kemasyhuran dan pujian is not leaving us. He is always remaining with us. Ya. Dia tidak ingin meninggalkan diri kita, dia ingin selalu bersama diri kita. And due to this, we cannot develop any loving relationship with Krishna. Dan hanya karena inilah kita tidak mampu untuk mengembangkan hubungan apapun bersama Krishna. So therefore, how to get rid of this? Karena itu pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa terbebas atau keluar dari hal ini? We must go to sadhu. Kita harus datang kepada sadhu. We should pray to sadhu to shower mercy on us. Kita hendaknya berdoa kepada sadhu agar beliau berkarunia kepada kita. We must listen from him without any crookedness. Ya, kita hendaknya mendengar dari beliau tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan. So sadhu is having some power, some strength. Sadhu memiliki kekuatan, memiliki sakti. So sadhu will shower that mercy on us, Jika sadhu melimpahkan karunia-Nya kepada kita, and we will become free from crookedness. maka kita akan terbebas dari kepalsuan kemunafikan. So when we will become free from crookedness, Ketika kita sudah terbebas dari kemunafikan ini, then we will be able to understand what sadhu is saying. ya, maka kita akan mampu untuk mengerti apa yang dikatakan sadhu. What exactly sadhu wants from us. Apa yang sungguh-sungguh ya diinginkan oleh sadhu untuk kita. If not, then we will just say, yes, Maharaj, okay, nice. Ya, jika tidak demikian, kita hanya mengatakan, oh yes, Maharaj, oke, baik. So, this kapagata is coming from bad association. Ya, kapagata ini, kepalsuan dan kemunafikan ini, ya muncul ataupun datang dari pergaulan yang jahat atau pergaulan yang buruk. According to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, one can say that I am not going outside and associating with anyone. Ya, mungkin menurut Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, orang dapat mengatakan, oh saya hanya tinggal di rumah sendirian, saya tidak pergi kemana-mana, tidak bergaul dengan siapa-siapa. But still one is getting association of asad. Ya, tapi tetap ya mendapatkan pergaulan dari asad ataupun asad. How that is happening? Bagaimana hal itu terjadi? By our mind only. Dengan pikiran kita saja. We are getting so much association of our mind. Ya, kita mau mendapat terlalu banyak pergaulan dari pikiran kita. So therefore, we should make our mind as our servant. Ya, karena itu kita hendaknya menjadikan pikiran kita ini sebagai pelayan kita. We should not make our mind as master. Jangan kita menempatkan pikiran kita sebagai bos. Oh mind, I don't want to listen to you. Oh pikiran, aku tidak mau mendengar darimu. Rather, you should listen to me. Ya, tapi sebaliknya engkaulah yang harus mendengar dariku. If you can make our mind servant, Jika kita mampu menjadikan pikiran kita ini sebagai pelayan kita, then we can dictate mind to go to Krishna. kita dapat mendikte pikiran kita untuk menuju pada Krishna. We can dictate our mind to listen Krishna Katha Ya, kita dapat mendikte pikiran kita untuk mendengarkan Krishna kata and do some seva to Krishna. dan untuk melakukan beberapa pelayanan untuk Krishna. So this is the etiquette of a Vaishnava. Inilah etika dari seorang Vaishnava. A Vaishnava should be free from bad association. Seorang Vaishnava hendaknya terbebas dari pergaulan buruk. So unless one will become free from this kapata, then he cannot understand. Tanpa seseorang terbebas dari kepalsuan kemunafikan ini, dia tidak akan dapat mengerti What is the importance of human life? apa pentingnya dari kehidupan manusia ini. So therefore it is said that tato dusanga smutsurjya satsu sajet buddhiman
Shanta eva sachinnamti mano vyasangam tivi. 11th canto Bhagavatam saying this. Ya, skala 11 nomor 2 menyampaikan hal ini. An intelligent person should therefore reject all bad association Karena itu orang-orang cerdas hendaknya menolak segala pergaulan buruk. and instead take out the association of saintly person Tapi sebaliknya dia hendaknya mengambil pergaulan dengan orang-orang suci, para sadhu, whose words cut off the excessive attachment of one's mind. ya, yang mana kata-katanya mampu ya bertindak seperti kapak yang sangat tajam untuk memotong segala ikatan-ikatan dari pikiran. So therefore we should go for satsanga, sadhu sangha. Karena itulah kita hendaknya selalu berusaha untuk mencari sadhu sangha. সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা এইমাত্র চায় সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা Sadhu sangha Krishna kata, এইমাত্র চায় saya makro cahaya. I want only this thing. I'll go to sadhu and I'll listen from sadhu Krishna Katha. Hanya saya ingin hal ini, yaitu saya harus datang kepada sadhu hanya untuk mendengarkan Krishna kata. And by listening to sadhu, Dengan kita mendengarkan Krishna kata dari sadhu, I will be able to conquer this material world. saya akan mampu untuk menaklukkan dunia material So ini. therefore he said, Maya ke kariya joy chadiya na jay, sadhu krupa bina nahi to bhai. So without sadhu's mercy, Tanpa karunia dari sadhu, it is not easy to give up our attachment to Maya. tentu saja kita tidak mudah untuk meninggalkan ikatan-ikatan kita pada maya. So when we receive kripa, when we receive the mercy from sadhu, Ketika kita menerima karunia dari sadhu, unless we will become very simple one, ya, kapan kita akan menerima karunia dari sadhu tanpa kita menjadi hati kita menjadi sederhana? we cannot get the mercy of sadhu. Kita tidak akan dapat karunia dari sadhu. Sun is giving light to everyone. Ya, seperti contohnya matahari memberikan sinarnya kepada setiap orang, kepada setiap objek. If someone is closing doors and windows, he cannot get sunlight. Tapi kalau dia sembunyi di dalam kamar dan menutup pintu dan jendela, dia tidak mendapatkan sinar matahari. This crookedness is just like that. Ya, kalau teknis kepalsuan, kemunafikan persis seperti itu. If you are developing crookedness, this kripa will never come close. Kalau kita mengembangkan kepalsuan, kemunafikan, maka karunia itu tidak pernah datang pada diri kita. Sadhu is ready to distribute. Sadhu is ready to bestow his mercy to everyone. Ya, sadhu datang siap untuk mengembalikan segala karunia-Nya kepada setiap orang. How much we are receiving that mercy? Tapi seberapa banyak kita mampu menerima karunia itu? When we come to sadhu, what sadhu saying yes, yes, we are saying yes, yes. Ketika kita datang kepada sadhu, apa yang dikatakan oleh sadhu kita akan mengatakan oh ya 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 ya. Either sadhu will leave the place or we will leave the place. After that we are forgetting everything. Apakah ketika sadhu meninggalkan tempat itu ataupun kita yang meninggalkan tempat itu, akhirnya kita lupa sama sekali. This is kapatya. Inilah kepalsuan. We are speaking something in mouth and hearts thinking something, mind Yeah. thinking something else. Ya, kita mau mengatakan sesuatu di bibir, di lidah, tetapi di hati hal yang lain. Apa yang di pikiran juga hal yang lain. Seperti lagu dari di bibir lain di hati. Ya. So unless we will get the mercy from Bhagavan Krishna, we cannot develop our relationship with Krishna. Ya, tanpa kita menerima karunia dari Bhagavan Sri Krishna, kita tidak dapat mengembangkan hubungan kita bersama Bhagavan Sri Krishna. And that mercy is being carried by sadhu. Dan karunia itu dibawa oleh sadhu. Sadhu is coming with that mercy. Sadhu datang bersama karunia itu. So much mercy sadhu is having. Begitu besar karunia yang dimiliki oleh sadhu. So in Gurvashtaka, first sloka, we are always singing Gurvashtaka, Mangalarti. Ya, dalam sloka pertama dari Guru Astaka yang setiap hari kita nyanyikan, setiap pagi kita nyanyikan. Sadhu Guru, they are carrying so much mercy for us. Ya, sadhu guru, beliau membawa karunia yang sangat besar bagi kita, bagikan samudra karunia. Because sadhu knows that very little mercy cannot help these devotees or these people, those who are Karena affected by Maya. sadhu guru tahu karunia yang kecil saja tidak akan mampu untuk mengobati roh-roh yang sedang menderita tenggelam di dalam dunia maya ini. Bhagavan is
considered as Sadanugraha. Ya, Bhagawan juga disebut sebagai Sat Anugraha. What is the meaning of Sadanugraha? Apa yang diarti daripada Sat Anugraha ini? He bestows his anugraha. Anugraha means mercy. Mercy. Ya, beliau lah yang memberikan karunia-Nya. Through Sat. Sat, Sajjan, means Sat. Melalui Sat. Sat artinya sajana, artinya sadhu. Unless we will go to sadhu, unless we will listen from sadhu, Sampai tanpa kita mendengarkan dari sadhu, datang kepada sadhu, how can we develop our relationship with Krishna? bagaimana kita dapat mengembangkan hubungan kita bersama Krishna? Sadhu is moving in this world. Sadhu selalu bergerak berkeliling di dunia ini. Anugraha charanti bhavanti bhutani janardanasya. By the sweet will of Bhagavan Krishna. Atas keinginan yang indah dari Bhagavan Sri Krishna, Sadhu is moving here in this material world sadhu berkeliling di dunia material ini only to shower his mercy to everyone. hanya untuk melimpahkan karunia-Nya kepada setiap orang, So that everyone can turn their face away from sehingga Maya. setiap orang bisa mengalihkan pandangannya, ya, menjauh dari Maya. Bahirmukha hoya jibo Bhagavan chakare. Ote Mayakare japati andare. Bahirmukha. Because we have turned our face away from Bhagavan Krishna. Karena kita telah memalingkan wajah kita menjauh dari Bhagavan Sri Krishna. Therefore we are influenced by Maya. Karena itulah kita dicengkram dan dipengaruhi oleh Maya. And we are developing so much desire for enjoyment. Karena itu pula selanjutnya kita mengembangkan begitu banyak keinginan untuk kenikmatan indria di dunia ini. Maya is just sitting backside. Ya. Maya duduk di belakang kita. When one will turn from Bhagavan Krishna, then he will get Maya. Ketika orang memalingkan wajahnya dan Bhagavan Sri Krishna menoleh ke belakang, maka segera dia dirangkul dan ditangkap oleh Maya. Therefore one has to face towards Bhagavan Krishna. Karena itu seseorang harus menghadapkan wajahnya ke hadapan Bhagavan Sri Krishna. And that one can do by the mercy of sadhu. Dan itu hanya dapat dilakukan seseorang atas karunia sadhu. The sadhu is always speaking about Krishna. Karena sadhu selalu berbicara tentang Krishna. How Krishna is very attractive, how Krishna is very beautiful. Bagaimana Krishna sangat menarik, bagaimana Krishna sangat tampan, sangat indah. How Krishna is ready to help us. Bagaimana Krishna selalu siap untuk menolong kita. That way sadhu is connecting us with Krishna. Dengan cara seperti itulah sadhu menghubungkan diri kita bersama Krishna. So therefore it is said, Brahmanda bhamite kon bhagyavan jiva Guru Krishna prasada pai bhakti lakadi. Ya, karena itulah ya dinyatakan dalam Chaitanya Charitamrita, ya, Brahmana Brahmati kon bhagyavan jiva Guru Krishna prasada pai bhakti lakadi. Someone is wondering many Brahmanas, many species of lives and many universes. Ya, orang sudah mengembara dari berbagai planet-planet, dari berbagai alam semesta, dari berbagai jenis-jenis kehidupan. When he becomes fortunate, he gets the mercy of sadhu and Ketika dia sungguh-sungguh beruntung lahir menjadi manusia dan mendapatkan karunia dari sadhu dan guru, as well as Krishna. dan juga mendapat karunia dari Krishna pula. By the mercy of Guru and Krishna both, Dan atas karunia dari guru dan Krishna kedua-duanya, one can get the seed of bhakti. maka seseorang mendapatkan benih bakti. So therefore it is a mahat kripa bina kon karne bhakti na Krishna bhakti dure rahu samsar mahika. The mahat kripa, Mahat kripa, the kripa of the great personality like the sadhu. ya, karunia yang sangat agung dan mulia dari seorang sadhu. Without their mercy, Tanpa karunia dari beliau, we cannot develop Krishna bhakti. kita tidak dapat mengembangkan Krishna Bhakti. Not to speak about Krishna bhakti. Apalagi yang dapat kita katakan tentang Krishna Bhakti. We will not be able to come out from our samsara. Bahkan kita tidak mampu untuk keluar dari penderitaan kita. Therefore, we must go for sadhu sangha. Karena itulah kita harus datang dan mendapatkan sadhu sangha. We must go to sadhu, serve him, Kita harus datang kepada sadhu dan melayani beliau. and humbly we should inquire from him Dan dengan rendah hati kita harus bertanya kepada beliau about the absolute truth. tentang kebenaran mutlak ini. Then sadhu is ready to help us.
Dan sadhu siap untuk menolong diri kita. Sadhu can give us Krishna. Sadhu dapat memberikan Krishna kepada kita. Sadhu is holding Krishna in his heart. Karena sadhu menyimpan Krishna di dalam hatinya. Only if you become eager to get Krishna, then sadhu will give. Hanya kita harus menjadi penuh semangat untuk mendapatkan Krishna, baru sadhu akan memberikan Krishna untuk kita. So how one will develop eagerness to get Krishna? Bagaimana orang dapat mengembangkan semangat keinginan yang kuat untuk mendapatkan Krishna? If he is getting asat sangha. Karena dia selalu hanya mendapatkan asat sangha. Due to this asat sangha, one will go to get this material benefit. Ya, kalau orang mengejar untuk asat sangha ini, dia hanya mendapatkan untung-untung material. Dussanga kahiye kaitava atma vanchana Krishna Krishna bhakti vina anya kam. Tadi dussanga, tadi dia asat sangha. Apa yang disebut sebagai dusanga ataupun asat sangha ini? Dussanga kahiye kaitava. Kaitava means the cheating religiosity. Ya, kaitawa apanya dusanga ini artinya kita bergaul ataupun mengejar apa yang disebut dengan yang keagamaan yang menipu. Desire for dharma, artha, kama, moksha. Yang keinginan untuk mendapatkan dharma, artha, kama, moksha. One is developing desire to get dharma. Dharma means doing some pious activities, as a result getting some sukruti to go to higher planets. Ya. Apa itu yang disebut dharma? Dharma artinya kita melakukan suatu kegiatan saleh. Dengan harapan dengan kegiatan saleh itu kita dapat naik tingkat ke surga lokal. And desire to get much more wealth. Dan kita ingin mendapatkan harta benda lebih banyak lagi. And desire to fulfill desires, all material desires like enjoyment. Dan juga keinginan untuk mendapatkan kepuasan indria semakin banyak. And desire to get liberation. Dan juga keinginan untuk mendapatkan pembebasan. These are all kaitava dharma. These are all cheating religion. Semua ini disebut sebagai kaitawa dharma ataupun dharma yang menipu. And if someone is developing desire for these four things, Kalau orang menginginkan, ya, mengembangkan keinginan untuk mendapatkan 4 hal ini, he is cheating himself. dia sedang menipu dirinya sendiri. Kaitava kahiya atma vanchana. Ka- Atma vanchana means we are cheating ourselves. Ya, atma wancana artinya kita menipu diri kita sendiri. Krishna Krishna bhakti vina anya kama. Krishna bhakti vina anya kama. Without desire for Krishna, without desire for Krishna bhakti. Tanpa keinginan untuk Krishna dan Krishna bhakti. This is other desire. Ini adalah keinginan yang lain. So by the bad association, we will develop all these things. Ya, dengan pergaulan buruk ini kita mendapatkan hal-hal seperti ini. If we will come for sadhu association, Tetapi kalau kita datang untuk melakukan sadhu sangha, then by sadhu association, sadhu sangha, we can develop desire dengan sadhu sangha, dengan karunia sadhu kita dapat mengembangkan keinginan to get the fifth purushartha. untuk mendapatkan pancama purusarta yang kelima, That is the love of Krishna. yaitu cinta kasih kepada Krishna. So Maharaj was giving some hints about that, how one can develop love for Ya. Krishna. Tadi Maharaj sudah memberikan petunjuk ke arah itu, bagaimana kita mendapatkan cinta kasih Krishna. We should read Bhagavad Gita, the primary teaching Bhagavad Gita, we should read it. Kita hendaknya membaca Bhagavad Gita secara teratur, secara teliti, karena itu adalah ajaran yang paling mendasar yang diberikan untuk kita. And we should also read Prabhupada Lilamrita. Kita juga harus membaca Prabhupada Lilamrita. Then we can understand how Prabhupada took so much pain, difficulties, troubles, Baru kita dapat memahami betapa Prabhupada mengambil begitu banyak kesulitan, banyak penderitaan in order to deliver dalam usaha untuk membebaskan the conditioned souls in this world. ya orang-orang yang terikat di dunia material ini seperti kita semua. Yesterday also Maharaj was speaking nicely in that Gita Jayanti. Ya, kemarin juga Guru Maharaj menyampaikan hal yang sangat indah dalam Gita Jayanti. In spite of his old age, Dalam ya di sisi lain di sisi lain dari segala umur usia tua yang sudah Prabhupada, he traveled all over the world beliau berkeliling dunia to give Krishna to everyone. hanya untuk memberikan Krishna pada setiap orang. If you will get Krishna, Jika kita sungguh-sungguh mendapatkan Krishna,
we will never turn our face towards Maya. maka kita tidak akan memalingkan wajah lagi kepada maya. This is sadhu's mercy. Inilah karunia sadhu. We are always eating the earth. Kita selalu makan tanah, Sadhu is presenting us sugar candy. tapi sadhu memberikan kita gula manisan, Once gula batu. by the mercy of sadhu, if you can taste the sugar candy, Ya, jika atas karunia sadhu kita dapat merasakan manisnya, ya sugar candy ataupun gula batu itu, we will give up eating earth. maka kita akan tidak mau lagi makan tanah. So therefore, the sadhu's association is very valuable in our life. Karena itu pergaulan sadhu sangat-sangat bernilai dalam hidup kita. But only we should develop simplicity. Tapi dasarnya hanyalah perlu kita mengembangkan kesederhanaan. By simplicity, we can receive what sadhu is saying. Ya, dengan kesederhanaan, dengan hati sederhana kita dapat menerima apa yang dikatakan oleh sadhu. So this is our humble request to everyone. Inilah permohonan saya yang rendah hati kepada setiap orang. When one is getting opportunity to go to sadhu, listen from sadhu, Ketika mendapatkan kesempatan untuk datang kepada sadhu, mendengarkan dari sadhu, he should try to handle that opportunity. ya dia hendaknya berusaha untuk memperoleh karunia itu. Everything you can do, you have so much time you can do. Ya banyak hal yang dapat Anda lakukan, Anda mempunyai banyak waktu. But sadhus are rare, sadhu association is very rare. Tapi sadhu sangat jarang dan juga pergaulan dengan sadhu lebih jarang lagi. Thank you very much. Suksmadahan. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj. Jai. Jai Sri Srimad Atmanibhadra Swami Maharaj. Jai. Namaste Bhakta-vrinda ki. Jai Gautama. Jai Sri Srimad Chaitanya Chandra Prabhu ki. Jai Prabhupada Ji Maharaj. So one thing I just realized that by the mercy of Srila Prabhupada, I can speak loud. By the mercy of Srila Prabhupada and his wonderful disciples, who are the fruits of Srila Prabhupada, we have been the recipients of a wonderful gift of Krishna consciousness. Unfortunately, it is still in a package form. Please open the package. Jadi Maharaj menginisiasi sekarang atas karunia Srila Prabhupada yang sangat indah, kita sudah diberikan karunia kesadaran Krishna ini, tapi dalam bentuk yang masih tertutup. Ya. No point keeping a package saying I received the package. It's so nicely gift wrapped. But open it. You'll find something even better inside. Ya, dan karunia itu sebenarnya dalam bentuk apa? Seperti orang memberikan hadiah ulang tahun, kan dibungkus dengan rapi sekali. Ya, jangan hanya memandangi tutup luarnya itu, bukalah kado itu. Anda akan melihat keindahannya lagi di dalamnya. Quick story. One great saintly sadhu, as Chaitanya Prabhu says, must listen from sadhus. He came and he put two gifts in front of everyone. Ya, jadi ini beliau memberikan cerita singkat. Ada seorang sadhu memberikan hadiah, ya, dua kotak di hadapan setiap orang. So packaging is exactly same, Jadi kotaknya, membungkusnya sama, size is same, ukurannya juga sama, weight is different. tetapi beratnya berbeda. So he said, with your free sweet will, you choose what you want. Ya, Anda memiliki keinginan yang bebas, dan keinginan yang bebas itu pilihlah yang terbaik untuk dirimu. So everyone came forward and lifted one package, lifted another package. Oh, this is heavy. I will take heavy package. Ya, kemudian ya setiap orang memilih, ya, di hadapannya ada yang berat, ada yang ringan. Kemudian setelah mengangkat keduanya, oh, saya memilih yang lebih berat. So everyone is so happy. They got a heavy package. Karena setiap orang merasa berbahagia mendapatkan bingkisan yang berat, Nobody took the light package. tetapi tidak ada yang mau mengambil bungkusan yang ringan. So then Sadhu said, now please enjoy your package. Dan sekarang sadhu itu mengatakan, sekarang nikmatilah yang kotak yang telah Anda pilih. So everyone is eagerly opening their package.
Dan setiap orang mau semangat sekali untuk membuka kotak itu. And what they find inside? Apa yang dia dapatkan di dalamnya? Potato. Hanya dapat kentang. Then the sadhu say, now enjoy your potato. Dan sekarang sadhu itu mengatakan nikmatilah kentang ini. But one amongst the assembled persons, Tapi satu di antara orang-orang yang hadir di sana, Paramatma in his heart guided him to take the light package. ya, Paramatma di dalam hatinya menuntun untuk mengambil bingkisan yang ringan itu. So the sadhu is saying, now only one person took the light package. Please, you kindly open your package. Ya, kemudian sadhu itu mengatakan hanya satu orang yang mengambil bungkusan ataupun kotak yang ringan ini. Sekarang silahkan Anda buka kotak itu. So he is opening his package, one wrapper, another wrapper, another wrapper, another wrapper, and right inside is a very precious gem, diamond. Ya. Kemudian setelah dibuka, ini pembungkusnya dibuka, akhirnya di dalamnya hanya ada sebuah berlian, ini permata berlian ada di dalamnya yang sangat berharga. So we are like that conditioned soul. Kita sebagai roh yang terikat seperti itu pula. We look at something big and heavy, Kita inginkan sesuatu yang besar dan berat. you will think it is worth much more. Karena kita berpikir ini akan lebih berharga untuk diri kita. But Prabhupada has given us Bhagavad Gita, Tapi Prabhupada telah memberikan kita Bhagavad Gita just like any other book. yang seperti buku-buku yang lain. But when you open the pages of the Bhagavad Gita, Tapi kalau kita mau buka halaman-halaman Bhagavad Gita, it is a rare gem. ya di sana ada berlian yang sangat jarang. It is very light Ya itu kelihatannya sangat ringan because it is knowledge. karena ini pengetahuan. And that knowledge will purify you Ya, karena pengetahuan inilah yang akan menyucikan dirimu, and free you from your illusion. membebaskan engkau dari hayalan. And because you are freed from illusion, you will develop love for Krishna. Karena jika kau terbebas dari hayalan, kau dapat mengembangkan cinta kasih kepada Krishna. Don't go for the heavy package, go for the light package. Ya, janganlah mengejar untuk mendapatkan kotak yang berat, ambillah kotak yang ringan. Knowledge is light, Ya, pengetahuan itu ringan, but more valuable. ya, tetapi More valuable. ya dan jauh lebih bernilai, lebih berharga. In fact, knowledge is priceless. Dan juga kepada kenyataannya pengetahuan itu tanpa nilai tidak ternilai. So once again, I will humbly request, please read Bhagavad Gita every day, half an hour minimum. Ya, jadi mohon, Guru Maharaj memohon sekali lagi, mohon bacalah Bhagavad Gita setiap hari minimal 30 menit. At least in your lifetime, you should read Bhagavad Gita 100 times minimum. Paling tidak, ya selama hidup Anda bisa membaca Bhagavad Gita selama 100 kali. So you work out how old are you now, Ya, dan kita tidak tahu berapa umur Anda sekarang and how long you will live. dan berapa lama lagi Anda hidup. That much time you have to read 100 times Ya, at least. itulah waktu yang tersisa paling tidak membaca Bhagavad Gita selama 100 kali. By that time, you'll be ready to go back home, back to Godhead. Ya, ketika itu saatnya tiba, Anda siap untuk pulang kembali ke dunia rohani. Please take this very seriously. Ambillah hal ini dengan sangat serius. Hare. Hare Krishna. Man, apakah boleh mengucapkan sloka-sloka dalam Bhagavad Gita apa yang mereka ingat, apa yang mereka tahu atau ingat, apakah boleh mengucapkan itu saja? Here's a question, Guru Maharaj. Yeah, sometimes we have no time to read the Bhagavad Gita. We're so busy. But in that time, if we just recite what verse of Bhagavad Gita we can remember, we just recite that verse. Is that enough or is that okay? No, you have time to eat. Apakah Anda punya waktu untuk makan? You have time to sleep. Anda punya waktu untuk tidur? And you have time to read. Maka pasti ada waktu untuk membaca. In this one, no jalan tikus, Jadi, tidak ada jalan tikus, no shortcuts. tidak ada jalan memotong. You see, you take shortcut, you miss all the scenic route. Ya, kalau Anda mencari jalan pintas,
nanti pasti bisa saja akan tersesat. You take a long run, then you see nice scenic route. You see really wonderful things. Ya. Kalau kita mengikuti jalan yang panjang, kadang-kadang kita melihat ya kesempatan dari pemandangan yang indah yang dapat kita lihat. So Krishna consciousness is a one wonderful scenic route. Ya, dan jalan kesadaran Krishna ini adalah jalan panjang yang penuh keindahan. It is enjoyable and pleasurable. Ya, sangat penuh dapat dinikmati dan sangat membahagiakan. Susukan kartu avyayam. But if you want to do sense enjoyment, Tapi kalau kita ingin melakukan kepuasan indria, you're very quick in making time. ya dengan cepat Anda akan menyelesaikan waktu. So if you are a practicing devotee, Tapi kepada sebagai penyembah yang sedang proses latihan, then there is no excuse. tidak ada pemaaf. You Tidak must ada make alasan. time for Krishna. Ya, harus kita melewatkan waktu, menyediakan waktu untuk Krishna. You make time for Krishna, Krishna will make time for you. Kalau Anda meluangkan waktu untuk Krishna, Krishna akan meluangkan waktu untuk Anda. Iyatama prapayanti, very simple. Dia sama Prakaryata itu sangat sederhana sekali. You do for Krishna, Krishna will do for you. Ya, kalau kita melakukan sesuatu untuk Krishna, Krishna melakukan sesuatu untukmu. These are simple terms and conditions. Ini adalah syarat yang sangat sederhana. Not difficult to follow. Kita sulit untuk diikuti. But we say we don't have time, we are so busy because the mind is engaging you in all sorts of Maya business. Ya. Kalau kita mengatakan, oh saya begitu sibuk tidak punya waktu, artinya pikiran Anda lah yang begitu sibuk, mendikte untuk menyibukkan Anda dalam kegiatan maya. I tell you, let the dog take you for a walk, you take the dog for a walk. Don't let the dog take you for a walk, you take the dog for a walk. Ya. Jangan Prabu mempersilahkan membuat anjing itu menyibukkan Anda, tapi Prabu lah yang harus menyibukkan anjing itu. In other words, don't let your mind lead you, you lead the mind. Ya, dengan kata lain, ya, jangan dibiarkan pikiran memerintah Prabu, menuntut Prabu, Prabu lah yang harus menuntut pikiran. Then you'll find you have only time in your hand, time and time and time, no problem. Maka Anda akan menemukan bahwa waktu itu ada di tangan kita yang sangat banyak. You will have so much time in your hand, you will be worried what to do with it. Ya, kalau kita mempunyai waktu yang banyak, kita cemas apa yang dapat kita lakukan. Very simple. Ya, sederhana sekali. Ini polis asuransi tidak boleh tawar. Tidak diobrol dengan murah sekali. Tidak ada yang lebih murah dari ini. So, this is the most cheapest police insurance. No bargain anymore. Now, this is a bargain price. All you have to invest is half an hour of your time. And you getting Krishna. Hanya meluangkan waktu 30 menit, Anda akan mendapatkan Krishna. Ini murah sekali. Berapa murahnya gimana? In the Puranas, it's mentioned the yogis are making so much tapasya just to get a glimpse of Krishna. Ya, di dalam Purana dijelaskan para yogi itu melakukan pendapat yang sangat besar hanya untuk mendapatkan secercah sinar dari Krishna, untuk mendapatkan cahaya Brahman. Here only half an hour reading Krishna Bhagavad Gita, you are getting the associate with Krishna. You can hear Krishna. Kita hanya meluangkan waktu 30 menit untuk baca Bhagavad Gita, Anda mendapatkan pergaulan dari Krishna, mendapatkan insapan tentang Krishna, bahkan Krishna bisa ada di dalam hati kita. Just think about it in material sense. You go to work for half an hour, what is your pay? Ya, kalau dibandingkan dengan kegiatan material, kalau kita hanya kerja 30 menit, apa yang Anda dapatkan? Berapa Anda dibayar? So I don't know what is pay here, but in England the minimum pay is £8.75 for 1 hour. Ya, untuk 1 jam kalau di Inggris itu dibayar 8 pound 50 sen. So half an hour means £4 and maybe 30 pence. 25 sen. Jadi kalau setiap jam hanya 4 pound, ya 4 pound 25 sen. So you go to marketplace and see how much you can buy for £4. Ya, kalau pergi ke pasar, ya seberapa banyak barang yang bisa kita beli dengan 25 sen pound. You'll find very little you can buy. Ya, hanya dapat membeli ya barang yang sangat kecil sekali. Here you are getting the bargain sale of the century. Dan ini adalah harga obral. Gitu. Best thing, half an hour you buying Krishna.
Ya, hanya dengan 30 menit kita bisa bayar Krishna, membeli Krishna. Generally, you cannot buy Krishna. Pada umumnya kita tidak bisa membeli Krishna dengan apapun. Half an hour dedicated devotion to Krishna, reading Gita, you get it. Ya, hanya 30 menit mendedikasikan hidup kita untuk membaca Bhagavad Gita, mendekatkan diri kita pada Krishna. Krishna is saying, this is the bottom line. I cannot make myself any cheaper. Ya, ini adalah harga dasar. Tidak cari keuntungan lagi, jangan ditawar lagi. Take it or leave it. Ya, jadi ambil ataupun tinggalkan. Choice is yours. Pilihannya pada diri Anda.